Usai menjalankan ibadah puasa 1 bulan full, kini telah sampailah kita pada hari kemenangan. Ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Di hari raya, Allah akan memberikan predikat sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dalam hidup dan diberikan kelancaran rezeki. Hari kemenangan di dalam Islam ketika kita melewati sebulan penuh daripada lalu kemudian menggapai Idul Fitri, maka hakikatnya mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang mendapatkan daripada kemenangan. Ada beberapa indikator yang menjadi tanda diterimanya puasa kita. Meningkatnya kesalehan individu, peningkatan kepekaan terhadap yang membutuhkan, dan rasa keimanan yang memenuhi jiwa. Minal aizin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan. Masih di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Kalau lihat video sebelumnya, Ya. katanya Mbak Risti mau menyampaikan sesuatu mengenai kemenangan. Sebentar lagi soalnya hari kemenangan nih Mbak Ratna. Iya, tadi aku lihat ada kemenangan ya. Kalau buat aku, menang itu bukan berarti paling. Tetapi menang berarti engkau berusaha lebih daripada yang sebelumnya. Jadi artinya kalau kita menang, kita jangan sombong, merasa paling hebat dibanding yang lain. Tapi kalau kita menang, sebenarnya kita menang melawan diri sendiri. Jadi Kita berarti udah berusaha keras gitu ya, ya. kita memperbaiki situasi sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah menang. Gitu. Oke, Dan dan itu tentunya yang kalau harus jadi kita pemenang jalan. juga akan menambah ketakwaan kita juga Benar. ya. Iya. Sama dengan tema kita hari ini, Mas Adi, menjaga ketakwaan setelah Ramadan. Tadi saya sempat tanya sebelum jeda iklan bahwa gimana sih cara kita ketika berubah secara drastis gitu menjadi 11 bulan lebih takwa setelah lewat bulan Ramadan, Lebaran begitu. Terus banyak orang-orang yang Mencibir. begitu. Nah, kita nurun Apalagi egonya zaman seperti sosmed. apa? Betul. Banyak bullying. Aku punya jawabannya itu. Mas Adi dulu. Nggak apa-apa, santai aja. Saya suka dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa pemenang itu hari ini lebih baik dari sebelumnya, itu bahasa hadis. Kalau hari ini harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau hari ini kita sama maka merugi, akhirnya lose, akhirnya kalah. Maka yang pemenang ada yang selalu melakukan perbaikan. Bahasa Arabnya wa aslahu ila ladina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihi wa ana tawwabur rahim. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang selalu melakukan perbaikan, move on gitu Pak. Kalau menurut saya dibully itu karena performan atau Ya. karena status. Ini harus kita tahu. Menurut hemat saya di surat ke-48 ayat 19 bahwa ketika seseorang 48 ayat 29 itu jelas. Ketika seseorang sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, mulailah hatinya ini akan timbul perasaan untuk lebih berkata sesuatu yang bermanfaat dan mengajak. Nah, kalimat yang mengajak dan bermanfaat ini dibilang orang lain sak suci sil. Padahal itu dorongan yang ada di hatinya. Kayak sekarang gini lah, Mbak Ratna Listi bikin ini. Kenapa harus bikin ini? Orang bilang apa? Tahu apa sih Mbak Listi? Ngerti apa sih soal kehidupan? Padahal ini adalah bagian daripada proses kejiwaan beliau, kematangan beliau. Ketika beliau sudah mulai mendekatkan diri pada Tuhan, akhirnya Allah akan berikan dalam hatinya perasaan untuk selalu mendekatkan diri dan mengajak orang lain. Kenapa ada unsur mengajak orang lain? Karena sebenarnya di dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 104 sampai dengan surat 3 Al-Imran ayat 110, hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi orang yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran adalah umat yang terbaik. Maka secara otomatis dia akan selalu ingin mengajak gitu untuk kepada hal yang lebih baik. Cuman kadang-kadang ajakan ini dianggapnya lebay, men, kemarin kan barengan gua nih ngaco. Iya. Kemarin ke disco kita bareng, sekarang aja. Kemarin aja, Padahal itu ada. lo ke disco bareng sama gue. Sekarang omongannya di sosmed so suci gitu Ngomong kan. kenapa harus ngomongin ini dia copot itu Paci. Iya, Iya, benar. pecinya. Coba peci. Karena kan Ya udah saya temenin deh kalau gitu. Kita temenin Mas Adi boleh deh ya.
Ini salah satu bentuk ketakwaan yang bisa Iya, diberikan benar, gitu. benar. Jadi gini, kalau kita pakai gini, kira-kira masuk ke tempat yang agak-agak aneh, malu nggak? Enggak sih. Pakai Serius lo gini. nggak malu? Malu Tempat-tempat lah, aneh, sama maksudnya dong, tempat aneh apa? agak Oh, tempat aneh yang seperti itu Agak ya. aneh kan ya? Aneh Jadi lah. setidaknya dengan performan itu akan menginduksi Anda menjadi lebih baik. Oke. Sebenarnya, misalnya kayak begini, dengan penampilan kayak gini ngomongin orang lain gimana tuh? Betul. Coba deh Kok kayak gini ini ngomongin. orang lain sih. Itu yang menjadi rem. Jadi makanya buat saya itu tidak bermasalah. Tidak Oke. masalah. It's okay. Toh pakaian seperti ini pun nggak ada masalah. Iya. Yang penting dia menjaga dengan baik gitu. Tapi kalau udah kayak gini datang ke tempat yang agak-agak ini kan agak-agak gimana gitu. Anjing-anjing. Atau kan di Udah tabelnya diam tiba-tiba duluan ada begitu ya, wine Mas, gitu ya? kan dengan jilbabnya ada risi. Itu tuh mungkin menjadi barrier dalam diri dia gitu. Jadi rem ya buat diri Ya, sendiri I ya. think Betul. Oke, Kalau ada jawabannya tuh yang apa soal tuh? Ya bullying. boleh silakan Baratna boleh jawab. Jadi ada di dalam bukuku ini suatu saat aku dibully oleh haters. Biasa ya zaman sosial media kan, jangankan yang artis, yang bukan artis aja banyak haters yang Betul. banyak, Itu dia. betul. Jadi adalah kata-kata yang negatif. Saya nggak respon satu persatu, tapi saya posting quotes yang menjawab dari para haters. Quotesnya ada di sini di halaman 36. Aku posting seperti ini. Jangan sakit hati. Orang besar tidak merendahkan orang lain. Hanya orang kecil yang berupaya mengecilkan orang lain agar dia bisa merasa besar. Nah, itu dia. Bahasa bijak yang lain, kalau saya dibicarakan di belakang, maka saya ada di Depan. Depan. Betul. Oh iya, benar-benar ya. Kalau misalnya dia ngomongin di belakang, Kita di depan. minta tolong sekalian aja, tolong garukin aku dong. Nggak bercanda pemirsa ya. Oke, itu dia tadi sedikit perbincangan kita soal ketakwaan. Nah, sekarang kita mau nganterin informasi juga nih, Mas Adi, Mbak Ratna, di mana di bulan Ramadan ini pastinya bulan yang penuh rahmat ya, bulan yang suci sekali, dan pastinya banyak orang yang berbondong-bondong bertaubat untuk mendapatkan ridho Allah. Apa liputannya? Kita lihat sama-sama. Pakai jilbab ini tahun kedua ya, alhamdulillah ini tahun kedua. Perbedaan yang paling signifikan adalah ke arah jalan tersebut. Ya, jalan. Itulah pengakuan Dewi Sandra mengenai pencarian jati diri. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Misalnya watubu ilallah ya, dan bertobatlah kamu kepada Allah banyak. Nah, tobat itu pengertian dasarnya artinya kembali. Yang pertama, tobat itu yang diterima adalah orang itu menyesal atas perbuatan buruknya. Kemudian yang kedua, dia tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya ya, dalam bertobat itu. Yang ketiga, dia tidak punya rencana untuk mengulangi kembali. Ya, jadi itulah hal-hal yang kita sebut dengan tobat. Nah, apabila telah memenuhi 3 persyaratan ini, maka orang tersebut akan diterima tobatnya oleh Allah SWT. Dan Allah itu Maha penerima tobat. Bertaubat merupakan tindakan yang dicintai oleh Allah. Taubat bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Jaraknya hanya sebatas niat. Nah, di bulan Ramadan ini, para ulama mengibaratkan sebagai bulannya taubat. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan dimaafkan semua dosanya oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi juga penyayang. Oke, sosok Dewi Sandra yang baru saja kita tampilkan ya, Betul, Jaya. bertobat di Sosok bulan yang Ramadan. bertobat di bulan Ramadan. Dan apa ya, memang terlihat dari wajahnya beliau ketika dia berhijrah jadi semakin Terpancar, keluar, semakin begitu ya. cantik gitu ya Mbak Ratna, Mas Adi. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai tema kita kali ini, ketakwaan. Pemirsa, mungkin Anda ada yang mau sharing atau mau bertanya-tanya, boleh di 021 314 1360. Tapi sebelumnya kita Betul. iklan dulu ya. Nanti tetap balik lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. So I'm gonna stand by you, even we're breaking down. We can find a way to break through, even we can find heaven. I walk through hell.